Hai guys, jumpa lagi di channelku ini. Kali ini kita akan ceritakan tentang nasib seorang gadis muda yang cantik yang bernama Lydia Pratiwi. Dalam karirnya yang mulai beranjak terkenal di masyarakat, yang tersangkut sebuah kasus pembunuhan yang menyita perhatian seluruh masyarakat. Kita mulai saja kronologinya ya guys. Dalam kasus pembunuhan yang banyak diberitakan di media, disebutkan ada laki-laki muda yang ditemukan terbunuh di sebuah cottage penginapan di lokasi pariwisata. Lelaki muda ini adalah Negonggom Hutagalung, yang tak lain adalah pacar Lydia Pratiwi. Ia lulusan arsitektur Universitas Trisakti Angkatan 92. Yang karirnya terbilang cukup cemerlang. Di samping sebagai seorang kontraktor, dia juga merambah karirnya di bidang entertain seperti membintangi beberapa produk iklan. Motif dari pembunuhan tersebut tak lain adalah motif ekonomi dan penguasaan harta korban. Pada tanggal 27 April 2006 jam 11 pagi, Tony Yusuf, paman Lydia yang berusia 43 tahun, merencanakan pemerasan kepada pacar Lydia Pratiwi di rumah Vince Yusuf di BSD Tangerang. Pemerasan dilakukan karena Tony Yusuf dikejar bunga pinjaman oleh seorang rentenir. Dalam perencanaan itu, mereka membagi tugas. Lydia bertugas menghubungi dan mengajak Negonggom, sedangkan Vince mengatur perjalanan dan menyiapkan tempat. Tony Yusuf mempersiapkan alat yang digunakan sebagai eksekutor, dan Ade Sukardi sebagai tenaga untuk membantu pemerasan. Jam 3 sore, Vince, Tony, dan Lydia berangkat dari rumah dengan mengendarai Chevrolet Spark milik Lydia menuju Plaza Senayan. Dalam perjalanan, mereka menjemput Ade Sukardi. Sesampai di Plaza Senayan, Lydia turun dan menghubungi Negonggom. Sedangkan Vince, Tony, dan Ade langsung menuju Ancol untuk memesan cottage di Putri Duyung. Tony memesan cottage menggunakan identitas palsu atas nama Hasan bin Idris. Saat itu dilayani petugas yang bernama Muhammad Zubaidi. Pukul 7 malam, Vince, Tony, dan Ade langsung masuk ke kamar yang telah dipesan. Tapi kemudian Vince keluar, sedangkan Tony dan Ade berada di dalam kamar untuk menunggu Negonggom datang bersama Lydia. Pada saat Negonggom datang, langsung dipiting lehernya dari belakang dengan tangan kanan oleh Ade Sukardi. Sedangkan Tony Yusuf menodongkan pisau sangkur ke arah dia sambil berkata, "Jangan bergerak." Negonggom diangkat ke tempat tidur di mana dompet dan kartu ATM telah diambil Tony Yusuf. Sambil menanyakan nomor PIN kepada Negonggom, Lydia berpura-pura dibentak sambil ditarik keluar cottage. Tidak lama kemudian, Vince datang menjemput Lydia menggunakan taksi. Pada saat itu, Negonggom kelihatan curiga terhadap Lydia pacarnya, yang menganggap bahwa kejadian itu adalah rekayasa. Sehingga Tony berniat menghabisi Negonggom karena jika dia selamat dianggap akan merusak karir Lydia sebagai artis. Akhirnya dia dihabisi dengan cara kepala bagian belakangnya ditusuk dengan besi pemecah es sebanyak 2 kali, sehingga Negonggom menjerit kesakitan. Ade Sukardi lalu menjerat leher Negonggom dengan kabel tis, sehingga dia pun tewas. Pada pukul 1, tersangka Tony dan Ade lalu melarikan diri dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Negonggom. Mereka kabur lewat tol Semanggi menuju Jalan Hos Cokrominoto, Jakarta Pusat. Mobil itu ditinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Tidak lama kemudian, Vince dan Lydia menjemput Tony dan Ade, lalu diantar ke Hotel Mega Proklamasi untuk menginap.
Sementara itu, Vince dan Lydia pulang ke rumah mereka di BSD. Tetapi sebelumnya di tengah jalan, Vince mengambil uang ATM milik Negonggom sebesar 5 juta rupiah yang ternyata diketahui di persidangan melalui kesaksian keluarga Negonggom, mereka menguras uang sejumlah 40 juta rupiah. Dengan rincian yaitu hasil penarikan uang di ATM Mandiri sebesar 30 juta rupiah. Dan juga penarikan uang cash dengan menggunakan kartu kredit Citibank sebesar 10 juta rupiah. Awal mulanya terungkap kasus ini bermula dari kecurigaan keluarga. Karena Negonggom tidak kunjung pulang. Handphone Negonggom tidak bisa dihubungi. Pihak keluarga curiga karena Negonggom tidak memiliki kebiasaan pulang larut malam tanpa pamit. Pihak keluarga lalu melaporkan ke kepolisian. Pihak kepolisi menelusuri dan menyarankan agar keluarga Negonggom memeriksa ke RSCM. Ketika keluarga ke RSCM, ternyata benar ada jenazah Negonggom di sana. Akhirnya pada tanggal 11 Mei 2006, para pelaku berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pukul 5 pagi dan tanpa adanya perlawanan. Mereka dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk penyelidikan. Salah satu pelaku di dalam kasus ini adalah Lydia Pratiwi. Dia merupakan artis sinetron berumur 19 tahun. Dan di mana saat itu karir Lydia sedang meroket. Karena kasus ini, Lydia Pratiwi divonis penjara selama 14 tahun. Dengan pidana penjara masing-masing selama 14 tahun. Dengan pasal yang berlapis yaitu Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. 7 tahun di penjara, Lydia Pratiwi telah bebas bersyarat. Pada tanggal 29 April 2013 dari Lapas Kelas 2A Wanita Tangerang, Banten, dia bebas setelah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Dalam sebuah wawancara, Lydia Pratiwi mengaku ingin meninggalkan kehidupan masa lalunya. Dan saat ini dia telah mengganti namanya menjadi Maria Eleanor. Sementara Vince, ibunya Lydia dan pamannya masih mendekam di penjara. Keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup. Aku nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan aku nggak pernah merencanakan apa-apa. Ya aku berharap kita nggak saling menghakimi aja. Sekian dulu ya guys ceritaku ini. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.